BAP Pak, jadi memenuhi panggilan sesuai dengan janji saya bahwa kalau dipanggil sebagai warga negara dan sebagai pelajaran buat anak-anak saya juga, santri-santri kami dan keluarga, ya penuhi aja gitu panggilan. Bismillah, untuk membuktikan juga bahwa saya tidak bersalah, tidak terlibat dan ya, bisa ini kan udah dilimpahkan kejaksaan. saya nanti lebih lengkapnya dengan Pak Kapolres langsung aja. Tapi pernah diundang Ustaz dalam acaranya yang punya multazam ya? Nanti aja ya. Takut salah ngomong juga. Nanti ada kan? Kaset. Ya, assalamualaikum. Nanti. Ditahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita semua akan merilis kasus yang berkaitan dengan perumahan syariah fiktif yang ada di Kampung Sedati Sidoarjo, di mana dalam hal ini telah banyak meresahkan masyarakat serta meresahkan umat dengan membawa nama tokoh, nama pejabat ataupun nama public figure yang ada di Indonesia. Dan pada kasus ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2019 yang lalu, di mana sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Februari 2020 itu ada 10 LP yang tentu saja kalau ditampung semuanya mungkin bisa lebih dari 10 LP. Ada 40 orang, di mana 40 orang tersebut dijanjikan sebuah perumahan dengan tajuk perumahan syariah yang semuanya sudah diiklankan, bahkan membawa, mohon maaf, dengan membawa mengendorse nama Ustadz Yusuf Mansur di sana. Dan yang lebih perlu kita cermati bersama bahwa ketika tersangka kita tangkap dan kita ungkap, satu hal pertanyaan mendasar kita tanya kepada yang bersangkutan, yaitu apakah yang bersangkutan kenal dengan Ustadz Mansur? Jawabannya tidak. Namun yang bersangkutan pernah bertemu dengan Ustadz Mansur. Namun yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau tersangka begitu hebatnya sehingga 10 LP tersebut tidak jauh dari laporan tentang penipuan, penggelapan serta nanti money laundering yang akan dilakukan dalam kasusnya. Kasus tersebut diiklankan seperti hal ini, ditunjukkan dalam brosur-brosurnya yang kaitannya lebih besar gambarnya Ustadz Yusuf Mansur dibandingkan beritanya dia sendiri sejak tahun 2017. Dan perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa tempat yang sedianya mau dijadikan perumahan syariah yang ada di Kampung Sedati Sidoarjo ternyata setelah di cross check dan didatangi oleh penyidik untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa tanah tersebut masih punya orang atau punya warga, bukan punya si pelapor atau si tersangka. Hal ini membuktikan bahwa selain dia mencatut nama orang lain untuk dalam rangka memasarkan perumahan ini, namun dia juga mencatut hak orang lain yang ternyata bukan haknya
untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari sana. Yang diperjanjikan kurang lebih nanti akan mendapatkan sekitar 2.000 kapling. Kalau 2.000 kapling dikalikan 100 juta saja, berarti sudah hampir 200 miliar di sana kerugiannya. Modus pengadilnya tadi kami sampaikan, dia melakukan penjualan perumahan yang bertajuk perumahan syariah, namun ternyata fiktif ataupun tanahnya serta menggunakan orang-orang yang tidak ada kaitannya ataupun tidak dikenal sebelumnya ataupun tidak berhubungan dengan bidang tersebut. Barang bukti yang sudah kita amankan ada 5 unit sepeda motor Vespa, kemudian 1 bendel buku tabungan, 1 mobil Chevrolet, uang tunai 1.100.000.000, kemudian ada 4 unit rumah di Bumi Wonorejo, Surabaya. Dan nanti tersangka akan kita jerat dengan pasal penipuan penggelapan serta undang-undang money laundering. Data dan fakta serta hasil penyelidikan yang kami temukan bahwa tidak ada press conference dengan Ustadz Yusuf Mansur yang terkait dengan masalah perumahan tersebut. Tetapi yang ada adalah kutipan tausiah dari beliau, seperti halnya menyampaikan tausiah pada umat ataupun warga yang lainnya, namun seolah-olah dibuat itu sebagai endorse beliau untuk memberikan motivasi masalah perumahan. Kasus tersebut ada 10 LP, 10 laporan polisi tersebut sedang berjalan. Ada salah satunya memang sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Namun masih ada LP yang lainnya, termasuk LP yang terkait dengan masalah money laundering. Sehingga hal ini masih membutuhkan keterangan dan kebetulan ada beberapa keterangan yang perlu kami tanyakan sama Pak Ustadz hingga hari ini melengkapi semua keterangan yang kita butuhkan dalam pemberkasan dan pemeriksaan. Oleh karena itu, hari ini Pak Ustadz masih hadir di sini dan beliau sangat kooperatif untuk membantu kami dalam mengungkap kasus ini sebenar-benarnya dan kita ungkap sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi model perumahan syariah yang dipakai oleh orang-orang tertentu dan mereka mencari keuntungan pribadi yang pada intinya merugikan dan meresahkan bagi masyarakat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak pernah ada interaksi apapun. Itu yang perlu dicatat. Dan ini juga yang menjadi materi BAP, apakah saya kenal dengan terdakwa, tersangka, saya bilang tidak, pernah berhubungan, tidak, pernah ketemu, dan di situ saya lupa. Karena orang banyak suka ketemu di jalanan atau apa. Kemudian apakah saya endorse? Tidak. Apakah saya menerima keuntungan? Apalagi. Apakah ada tanda tangan MU? Tidak. Saya bahkan tidak pernah ke TKP. Bahwa saya diundang karena saya alhamdulillah tidak pakai sekretaris, tidak pakai ajudan, tidak pakai pengawal, tidak pakai yang nyatet jadwal. Jadi saya tahu persis kalau memang ada yang mengundang saya. Dan ternyata memang saya tidak ada jadwal di mana-mana. Jadi mungkin beliau nayangin tausiah apa gitu, yang kemudian itu dianggap sebagai buah endorsan. Padahal juga tausiah biasa. Jadi tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada MOU, tidak ada apa. Berarti yang diputar itu ada file juga. Mungkin saya juga nggak paham. Enggak, nama saya kan bukan punya saya, punya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak apa-apa. Kita maafin aja. Kalau yang ke saya ya, itu kan proses hukum buat yang ke korban-korban kan yang mesti dikembalikan lah di proses. Karena memang sebaik-baik yang menjawab adalah penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian dan khusus di sini Polrestabes Surabaya. Dan dengan perkara-perkara yang dituduhkan lain pun dari 2014 saya nggak pernah jawab apa-apa. Kalau saya dapat SP3 pun yaudah saya simpan aja. Karena buat orang-orang yang nggak suka saya mau klarifikasi apapun tetap aja ada dianggapnya gimana gitu. Jadi saya lebih banyak serahkan pada Allah SWT. Memang ketika terjadinya merusak ekosistem ekonomi umat, merusak kemudian perjuangan tahfiz Quran, nah di situ mungkin saya bertindak. Masih biasa kadang-kadang yang nggak tahu juga kan apa karena punya salah atau apa, tapi saya selalu bilang kalau saya punya salah Bismillahirrahmanirrahim saya akan perbaiki. Kalau saya punya kekurangan saya akan sempurnakan. Tapi kalau buat menipu rasanya selama ini banyak didoakan oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan yang benar, jalan yang lurus seperti doa-doa kita. Terima kasih semuanya. Kirim fotonya benar.